Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Ini hari pertama Anda mengikuti kegiatan MPLS di SMK 1 Amal Mulia, dan tema kita pada saat ini adalah kurikulum SMK Amal Mulia 1 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan pelaksanaan materi MPLS secara online ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apa-apa sambil kita melihat. Berikut adalah dasar hukum pelaksanaan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Silakan Anda baca, ada beberapa peraturan ya mengenai kegiatan MPLS. Anda bisa baca bertahap, pelan-pelan, dan kemudian Anda sikapi bahwa di bagian ini terlihat bahwa kegiatan selain MPLS itu ada kegiatan yang lain, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, program kegiatan, cara belajar, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Baik, sebelumnya marilah kita lihat visi misi SMK 1 Amal Mulia, yaitu yang pertama adalah menjadi SMK berstandar nasional yang responsif dan diterima oleh komunitas dunia usaha dan dunia industri. Ini maksudnya adalah mudah-mudahan setelah kalian lulus dari SMK 1 Amal Mulia, komunitas dunia usaha dan dunia industri bisa menyerap tenaga kerja menengah lulusan atau alumni SMK 1 Amal Mulia, itu maksudnya. Kemudian misi, mendidik, melatih peserta didik dengan menitik beratkan pada pendidikan berkarakter mulia dan berpengetahuan luas yang dapat menjawab tuntutan-tuntutan yang berkualitas sesuai tuntutan masyarakat maupun dunia usaha dan dunia industri. Makna dari misinya adalah sebagai bukti bahwa visi dilaksanakan dengan baik sehingga lulusan bisa terserap di dunia usaha, di dunia industri dengan baik pula. Kemudian sebelum kita lebih jauh tentang kurikulum, marilah kita berkenalan dengan struktur organisasi di SMK 1 Amal Mulia. Yang pertama adalah Yayasan Ibu Dr. Anda Hajah Wiwi Triwayuni MM, kemudian Kepala Sekolah Ibu Ayu Utami SH, saya sendiri selaku Wakil Kurikulum Wahid Mahdi SPD, kemudian Wakil Kesiswaan merangkap BP Ibu Siami SPD. Wakil Hubungan Industri ini yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan PKL hubungan industri adalah Pak Heri Kuncoro SPD, Kepala Program Akuntansi Keuangan Bapak Rasum Ashadi SE, kemudian Kaprok OTKP Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran Ibu Novi Purnami SPD, kemudian Kaprok BDP atau Bisnis Daring dan Pemasaran adalah Bapak Heri Kuncoro, kemudian pembina OSIS adalah Ibu Amalia Nawangsih. Nah, sebelumnya Anda perlu mengenal wali kelas di SMK 1 Amal Mulia pada tahun pelajaran 2020-2021. Anda bisa baca untuk kelas 10 AKL nanti Anda akan dibimbing oleh Bu Siami SPD yang merangkap juga sebagai kesiswaan. Kemudian kelas 10 OTP adalah Ibu Atinsi SPD. Kemudian kelas 10 BDP adalah Dr. Andanding Hadianti. Untuk kakak kelas kalian bisa Anda baca 11 AKL, 11 OTP, 11 BDP, 12 AKL, 12 OTP 1, dan kebetulan Bapak wali kelas 12 OTP 2 dan juga 12 BDP. Kemudian ini adalah mungkin Anda juga perlu mengenal wajah ketua yayasan kita dan Ibu Kepala Sekolah, cukup ceria kan, mudah-mudahan kalian juga nanti lulus seperti beliau, ya, tetap semangat berprestasi sebagai wanita yang hebat. Kemudian album foto kepala sekolah dan tenaga pendidik, dan beberapa foto yang dari sebelah kiri Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu Siami selaku kesiswaan, Ibu Atinsi, wajahnya mungkin nanti kalian nggak asing akan bertemu dengan beliau, kemudian Ibu Novi Purnami, Kepala Program OTP, saya sendiri Wakil Kurikulum, Bapak Rasum, Kepala Program Akuntansi Keuangan, Ibu Yulianti Farida SE, ini tim teaching dari Akuntansi Keuangan, Bapak Heri Kuncoro, selaku Wakahubin, dan juga guru mata pelajaran bisnis daring dan pemasaran. Kemudian selanjutnya Ibu Remaja Dewi, guru olahraga, Dr. Andanding Hadianti, guru PKN dan sejarah, Ibu Amalia Nawangsih, ini adalah guru akuntansi keuangan, Bapak Subarkah SE, guru otomatisasi tata kelola perkantoran, Bapak Ferry Kristanto, sarjana komputer, ini bagian operator dan juga kegiatan yang berkaitan dengan komputerisasi, dan Bapak Endang Supriyatna SPDI, ini kepala tata usaha kita. Berikut adalah beberapa
foto atau kegiatan uji kompetensi kalian yang nanti di kelas 12 kalian akan untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini dicoba bahwa uji kompetensi kalian ini menitik beratkan kepada keterampilan siswa untuk bisa diserap di perusahaan. Dan beberapa perusahaan sudah bergabung dengan kita, sudah menjadi penguji di kita, yaitu beberapa perusahaan seperti perusahaan Indomitra, perusahaan Holcim, perusahaan dan beberapa perusahaan jasa dan perkantoran yang MOU dengan kita. Mudah-mudahan mereka juga tetap membina kita, membimbing kita sehingga kalian lulus bisa mendapatkan peluang pekerjaan di beberapa perusahaan. Kemudian ini juga foto-foto, ini dari perusahaan Beleza untuk program keahlian akuntansi, keuangan lembaga dan OTP itu dari Wika, ya bisa Anda lihat foto-fotonya. Nah, ini sambutan dari Bapak ketika pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Ini beberapa foto bisa dilihat, ini adalah seluruh kepala program didampingi oleh QC, Quality Control dari perusahaan. Nah, ini adalah album foto ujian nasional kompetensi keahlian. Setelah ujian, kita foto bersama di gedung sebelah kiri atau di aula gedung depan, ya. Ini adalah contoh seragam uji kompetensi kalian yang bisa digunakan kalian ketika pelaksanaan sesuai dengan formasinya, baik AKL, OTP maupun BDP. Kemudian yang ini yang paling penting anak-anak, struktur kurikulum SMK 1 Amal Mulia tahun pelajaran 2020-2021, terutama ini berbeda mata pelajarannya dengan di SMP nanti. Coba kalian perhatikan. Nah, ini tentang landasan hukum struktur kurikulum di SMK 1 Amal Mulia. Seperti yang pernah Bapak sampaikan kemarin ketika sedikit sosialisasi, struktur kurikulum ini ada muatan nasional, terdiri dari 6 mata pelajaran, ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Bisa dilihat jumlah total 19 jam, nanti ini secara keseluruhan, semua jurusan, semua program kalian mendapatkan mata pelajaran yang sama. Kemudian mata pelajaran muatan kewilayahan ada 3 mata pelajaran, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan juga bahasa Sunda. Kemudian ada lagi mata pelajaran muatan peminatan kejuruan terdiri dari C1, C2, C3. Untuk kelas 10 Anda akan mendapatkan mata pelajaran yang sama setiap jurusannya pada dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian ada 4 mata pelajaran yang sama, yaitu simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Untuk dasar program keahlian masing-masing nanti akan diajarkan 3 mata pelajaran tambahan, ya, baik akuntansi keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring, dan pemasaran. Itu tadi beberapa mata pelajaran yang misalnya. Kemudian untuk kompetensi kalian itu diajarkan di kelas 11 dan kelas 12. Ini untuk C3 itu diajarkan di kelas 11 dan kelas 12, yaitu terdiri dari akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, serta bisnis dan pemasaran. Jumlahnya total semua sama 29 jam. Demikian mungkin untuk struktur kurikulum, dan selanjutnya adalah ini beberapa foto kegiatan yang bisa Anda lihat, baik itu pentas seni yang dilaksanakan setiap tahun, tur bersama, kemudian kegiatan wisuda dan pelepasan purnasiswa, atau kita menyebutnya dengan graduation day, yang selama ini diadakan di sekolah. Insya Allah ke depan akan dilaksanakan di luar sekolah, dan biasanya kita sambil tur di Yogyakarta, mungkin di beberapa kota yang lainnya bisa kita manfaatkan untuk graduation day. Ini beberapa foto sarana prasarana yang sudah kalian lihat sekeliling, baik ruang guru, ruang perpustakaan, ruang kelas yang cukup asri dan nyaman, bisa Anda menikmatinya. Kemudian ini foto sarana prasarana kita yang kita gunakan tiap hari, baik itu laboratorium komputer, kemudian kantin Pujasera, pusat jajanan serba ada, warung koperasi. Kemudian ini juga unit produksi kita yang sekarang pindah, bisnis center di belakang panggung, sarana olahraga, kegiatan pramuka, kegiatan ekstrakurikuler kita. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk kurikulum dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.